Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dari Universitas Muhammadiyah Kapang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semester 5, Prodi Teknologi Pendidikan. Baik, saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Sumber Belajar sebagai Media Pembelajaran. Nah, pengertian dan ciri-ciri belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar learning resources adalah segala macam sumber yang ada di luar diri siswa yang keberadaannya memudahkan terjadinya proses belajar. Ciri-ciri sumber belajar. Sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif. Sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri, tetapi dipergunakan secara kombinasi. Nah, sumber belajar yang dirancang atau recursive designed mempunyai ciri spesifik sesuai dengan tersedianya media atau Rohani 1997 103-104. B. Lingkungan sebagai media pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, dalam praktiknya pembelajaran juga dilakukan di lingkungan masyarakat, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bisa bersifat fisik berupa gedung sekolah, kampus, perpustakaan, laboratorium, studio, dan lain-lain. Nah, syarat-syarat lingkungan pembelajaran. Yang pertama itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dapat menarik perhatian siswa. Yang ketiga, hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan anak-anak berinteraksi dengan lingkungan. Yang kelima, berhubungan erat dengan lingkungan siswa. Yang keenam, dapat mengembangkan pengalaman dan pengetahuan siswa. C. Ciri C. Perpustakaan sebagai media pembelajaran. Yaitu peranan perpustakaan. Meningkatkan kecerdasan bangsa, memajukan perkembangan ilmu dan teknologi. C. Melestarikan budaya bangsa di ajang konsultasi disiplin ilmu. Nah, di sini fungsi perpustakaan. A. Penyimpanan, B. Pendidikan, C. Penelitian, D. Informasi, E. Kultural. Perpustakaan sebagai sumber belajar. A. Keterampilan mengumpulkan informasi. B. Keterampilan mengambil intisari dan mengorganisasikan informasi. C. Keterampilan menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi informasi. 3. Kegiatan pokok perpustakaan. Yang pertama yaitu mengumpulkan atau to collect semua informasi yang sesuai dengan bidang kegiatan dan misi lembaganya dan masyarakat yang dilayani. Yang kedua, melestarikan, memelihara, dan merawat seluruh koleksi perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik, utuh, layak pakai, dan tidak lekas rusak, baik karena pemakaian maupun karena usianya atau to preserve. Yang ketiga yaitu menyediakan untuk siap dipergunakan dan diberdayakan atau to make available atas seluruh sumber informasi dan koleksi yang dimiliki perpustakaan bagi para pemakainya. D. Televisi sebagai media pembelajaran. Menurut Ashar Arshad 2006-51, televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambaran hidup bersama suara melalui kabel atau ruang.
Siswa ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektronik dan mengkonversinya kembali ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan suara yang dapat didengar. Sedangkan Omer Hamalik atau dalam Usman 2002-101 mengemukakan televisi is an electronic machine picture with a conjoined or alternate sound. Both picture and sound read the ion and air simultaneously from a remote broadcast point. Definisi tersebut menjelaskan bahwa televisi sesungguhnya adalah perlengkapan elektronik yang pada dasarnya sama dengan gambar hidup yang meliputi gambar dan suara. Ciri-ciri televisi pendidikan dituntut oleh instruktur. Seorang guru atau instruktur menuntut siswa melalui pengalaman-pengalaman visual sistematis. Siaran berkaitan dengan mata pelajaran dan silabus dengan tujuan dan pengalaman belajar yang terencana, teratur dan berurutan. Siaran disajikan dengan selang waktu yang beraturan secara berurutan, di mana satu siaran dibangun atau mendasari siaran lainnya. Terpadu. Siaran berkaitan dengan pengalaman belajar lainnya seperti latihan membaca, diskusi, laboratorium, percobaan, menulis, dan pemecahan masalah. Baik, itulah tadi hasil pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.